Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala, setelah kita mempelajari berbagai macam pembahasan dalam ilmu khilaf, macam-macam khilaf, hukum seputar khilaf, kemudian metode dalam meneliti masalah khilafiyah, maka di penghujung kitab yang diterbitkan Isra'ul Mutun ini, dalam paruh yang pertama, yaitu ilmu khilaf, ditutup dengan adab-adab seputar khilaf. Setelah kita mengetahui bahwa khilaf itu ada yang diperbolehkan, dan khilaf yang diperbolehkan ini sesuai dengan syariat. Kemudian ini adalah suatu fakta yang tidak dapat dihindari dalam umat Islam ini. Tetapi walaupun begitu, ketika tidak diperhatikan adab-adab dan kaidah-kaidahnya, maka bisa melenceng keluar dari jalur yang dibenarkan. Maka perlu sekali kita mengetahui rambu-rambu syariat dan adab-adab yang berkaitan dengan khilaf. Dan khilaf ini akan memberikan buah yang baik apabila para ulama atau orang-orang yang mengikuti khilaf tersebut memahami hakikatnya dan mengikuti menjalankan adab-adabnya. Kalau tidak, maka akan menghancurkan banyak sekali kebaikan. Di antaranya adalah berdampak kehancuran persatuan umat Islam ini. Ini semua diakibatkan karena tidak memperhatikan adab-adabnya. Ya, hilangnya persatuan, kemudian menimbulkan permusuhan dan kedengkian di antara sesama manusia, sesama kaum muslimin. Padahal kaum muslimin dituntut untuk selalu mengedepankan persatuan dan kasih sayang di antara mereka. Maka para ulama dan penuntut ilmu dalam hal ini, mereka adalah orang yang pertama yang dituntut untuk mengikuti dan menjalankan adab-adab secara umum. Dan lebih khusus lagi, adab-adab yang berkaitan dengan masalah khilafiyah, supaya menghasilkan dampak dan pengaruh yang positif, menghasilkan buah yang baik. Karena buah dalam khilaf ini adalah al-wusulu ilal haq, sampai dan mencapai ke tujuan yang baik, yaitu kebenaran. Karena ini yang dicari. Khilaf yang ada semuanya adalah menuju kepada satu target akhir, yaitu al-haq, kebenaran. Walaupun jalurnya berbeda-beda, jalan untuk menuju kepada hak tadi berbeda-beda, tapi tujuannya adalah satu. Sehingga dari sini maka al-mukhti'u minhum lahu ajr wal musibu lahu ajran. Yang salah pun masih dapat pahala, walaupun pahalanya cuma satu. Adapun yang benar mendapatkan dua pahala. Pahala karena ijtihad dan pahala karena mendapatkan kebenaran. Yang dimaksud dengan adab khilaf, adab adalah isti'malu ma yuhmadu qawlan aw fi'lan. Menggunakan sesuatu, mengamalkan sesuatu yang terpuji, baik perkataan maupun perbuatan. Ini definisi yang disebutkan oleh Az-Zabidi dalam kitab Tajul Arus. Dan dalam kitab At-Ta'rifat karya Al-Jurjani disebutkan adab adalah ma'rifatu ma yuhtarazu bihi an jami'i anwa'il khata'. Mengetahui hal-hal yang harus dihindari untuk tidak terjatuh dalam segala kesalahan. Maka yang dimaksud dengan adab khilaf sebagaimana tercantum di kitab Ilmul Khilaf wal Munadharah ini adalah ma'rifatu ma yahtaju ilaihil mukhtalifani min makarimil akhlaqi wa mahasinil khilal. Mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh orang-orang yang berselisih, yang berbeda pendapat. Yang dibutuhkan tersebut adalah makarimul akhlaq, akhlak yang mulia dan perangai yang baik. Kemudian juga wadhawabiti syar'iyyati wal ilmiyati lazimati liidarati wijhati nadhari al-mutabayinah, dan aturan-aturan syariat serta aturan ilmiah yang harus dimiliki supaya bisa mengendalikan sudut pandang yang berbeda-beda. Wa tafawutir ru'a fil masail ijtihadiyah, dan bermacam-macam pendapat dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Semuanya itu min ajlil wusuli ilal haqqi bi aslami tariqin, supaya bisa mencapai kepada kebenaran dengan jalan yang paling selamat. Maka siapapun yang terjatuh dalam khilaf, dalam perbedaan pendapat,
dalam masalah-masalah fikih, maka dia harus iltizam, harus berpegang teguh dengan adab-adab khilaf. Karena itu menghasilkan dampak yang baik, sehingga dia pun mencapai kebenaran dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling selamat. Di antaranya adalah yang penting juga dalam iltizam, berpegang teguh dengan adab-adab ini, ketika dia menemukan kebenaran, maka dia bisa rujuk. Bahkan dia bisa meninggalkan pendapat yang dia ikuti, yang dia pilih sebelumnya. Karena ketika nampak kebenaran, maka dia akan mengikuti itu. Ini adalah tujuan utama, yaitu mencapai kebenaran. Bukan sekedar mengedepankan hawa nafsu untuk membela diri atau memaksakan pendapat kepada orang lain dengan cara apapun. Sebagaimana disebutkan di sini isyarat ke kitab Al-Minhaj karya Al-Baji. Kemudian ketika tidak menghiraukan adab-adab khilaf ini, menjadikan khilaf tersebut sesuatu yang tercela, walaupun khilaf tersebut secara asal khilafun mu'tabar, khilaf yang diterima dalam syariat. Tetapi jika ditinggalkan adab-adabnya, maka khilaf tadi menjadi sesuatu yang tercela. Karena menghasilkan sikap saling membenci, saling memusuhi, dan at-tahajur, saling memboikot, yang semua itu dilarang. Kemudian menimbulkan juga sikap kecurangan, kezaliman, dan permusuhan. Belum lagi memecah belah persatuan umat Islam. Dari sini maka kita akan mempelajari apa saja adab-adab khilaf. Sebenarnya adab dalam khilaf itu sangat banyak, ya. Tetapi kita akan menyebutkan sebagiannya saja. Adapun yang lainnya maka bisa dikiaskan ke yang semacam itu. Dan sebenarnya juga ada adab-adab yang lain yang berkaitan dengan majelis munadharah, diskusi. Kemudian adab yang berkaitan dengan cara berdialog bersama orang yang menyelisihi dalam berpendapat. Bagaimana cara mengungkapkan pembicaraan, bagaimana cara membantah. Itu semuanya akan nanti disebutkan dalam ilmu munadharah di qism yang khusus yang akan dibahas setelah ilmu khilaf ini. Kemudian sebagian adab-adab tersebut sudah dibahas, telah dibicarakan di bab-bab yang telah berlalu. Kemudian adab khilaf ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah adabul mukhalifi fi nafsi. Orang yang terjun, yang berkecimpung dalam masalah khilafiyah, dia harus memiliki adab-adab yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pihak lawannya. Adab yang berkaitan dengan dirinya sendiri, yang pertama adalah ikhlas, mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Karena menuntut ilmu, menghabiskan waktu, ini adalah amalan solih, taqarrub, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka harus diiringi dengan sikap ikhlas, diiringi dengan keikhlasan murni untuk mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla ketika membahas masalah-masalah ilmiah. Karena dia juga lelah, ya, mengerahkan segala kemampuannya untuk mencapai kebenaran. Maka itu sebenarnya termasuk dalam cakupan hadis an-nasihatu lillahi wa likitabihi wa lirasulihi. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam Al-Quran surat Ghafir, huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Kita diperintahkan untuk ikhlas dalam beragama. Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berijtihad, baik yang mencapai kebenaran maupun yang salah, kalau ijtihad tersebut diharapkan selain Allah. Kalau dia diharapkan untuk hal duniawi ataupun yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah tabaraka wa taala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang tidak membutuhkan sama sekali sekutu. Maka siapapun yang melakukan amalan, lalu dia melakukan kesyirikan, memeruntukkan amalan tadi untuk Allah sekaligus untuk selain Allah, maka Allah akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian adab yang kedua berkaitan dengan dirinya sendiri adalah dia harus mencari kebenaran dan mengikuti dalil. Berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti kebenaran. Karena
tujuan utama dalam meneliti masalah khilaf adalah untuk mendapatkan kebenaran. Sehingga dia harus membela kebenaran tersebut dan mengikutinya berdasarkan hujjah atau dalil yang berkaitan. Dan yang menjadi patokan dalam hal itu adalah adanya dalil. Jadi dia melakukan perbedaan dalam berpendapat. Dia berbeda dalam berpendapat. Itu semuanya adalah demi mengikuti hujjah, mengikuti dalil. Sehingga dia pun mengikuti dalil tersebut bagaimanapun konsekuensinya, walaupun dia harus menyelisih pendapat yang sudah ada. Maka sebagaimana yang kita ketahui, kaum muslimin telah berbeda pendapat dalam banyak permasalahan yang masalah tersebut boleh dan dimaklumi dalam syariat bahwa itu sesuatu yang tidak dapat dihindari. Maka masing-masing ketika berpendapat, yang mengemukakan pendapatnya, itu semua berdasarkan dalil yang nampak bagi dia. Jadi, maka siapapun yang merojihkan salah satu dari pendapat yang ada, tidak boleh untuk mengingkari pengikut pendapat lawannya. Tidak boleh mengingkari itu. Kecuali kalau maksudnya adalah mudarosah, untuk menelaah bersama atau berdiskusi dengan hujjah-hujjah syariah. Nah, ketika lawan berpendapat tadi, pendapat yang menyelisihi tadi memiliki hujjah syariah yang lebih kuat, maka bagaimanapun kita harus mengikuti. Orang yang pertama tadi harus mengikuti pendapat tersebut. Dan harus tunduk ketika nampak bahwa pendapat yang dia miliki ternyata keliru, ternyata lemah. Dan tidak boleh siapapun merojihkan suatu pendapat tanpa dalil, atau karena dia ta'assub, fanatik terhadap pendapat seseorang yang tidak memiliki hujjah. Dan ini diungkapkan oleh banyak ulama, diantaranya adalah bisa dirujuk di kitab Daqaiqut Tafsir karya Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa karya Ibnu Taimiyah juga, dan Bayanud Dalil ala Butlani Tahlil karya beliau juga. Karena disebutkan dalam ungkapan yang indah, ma tahalla talibul ilmi bi ahsana minal insafi wa tarkit ta'assub. Tidak ada akhlak yang paling baik yang menjadi hiasan bagi penuntut ilmu dibandingkan sikap al-insaf. Al-insaf, mencari kebenaran, adil ya, bersikap insaf dan tidak ta'assub, tidak fanatik. Ini ungkapan yang masyhur yang disebutkan dalam kitab Nasbur Rayah karya Az-Zailai. Dan mencari kebenaran adalah salah satu sebab supaya kita bisa mendapatkannya. Kalau tidak berusaha mencari kebenaran akan sulit untuk bersikap jujur. Jadi ada suatu kisah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mewasiatkan kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, la yamna'uka qada'un qadaitahu bil ams raja'ta fihi nafsaka wa hudita fihi li rusydik an turaji'al haqqa. Jangan sampai hukum, karena Abu Musa itu diutus oleh Umar bin Khattab sebagai qadhi. Kata Umar bin Khattab menasihati Abu Musa al-Asy'ari, jangan sampai qada, keputusan yang telah berlalu itu mencegah kamu untuk memurajaah diri kamu, untuk mengintrospeksi diri dan mencari petunjuk. Jangan sampai itu menghalangimu untuk mencari kebenaran, untuk merujuk kepada kebenaran. Karena fa innal haqqa qadimun wa muraja'atul haqqi khairun minat tamadi fil batil. Karena hak itu sesuatu yang qadim, sudah ada. Tinggal kita mencarinya saja. Wa muraja'atul haqqi, dan merujuk kepada sesuatu yang hak, khairun minat tamadi fil batil. Lebih bagus daripada terus-menerus berjalan dalam kesalahan, dalam kebatilan. Riwayat ini bisa dilihat di Tarikh Al-Madinah, diriwayatkan oleh Ibnu Syabbah. Kemudian ada Ad-Darqutni dalam sunannya, lalu dikuatkan oleh Ibnu Hajar dalam At-Talkhis Al-Habir. Disebutkan juga Ibnu Qayyim dalam A'lamul Muwaqqi'in, dan disifati bahwa ini adalah tulisan, karena ini ditulis ya, dalam bentuk surat. Bi annahu kitabun jalil, ini kitab yang sangat agung, yang sangat mulia, dan para ulama menerimanya dengan baik. Ibnul Mulaqqin
dalam kitab Al-Badrul Munir mengatakan bahwa kitabun ma'rufun masyhur labud dalil fuqaha min ma'rifatihi wal amali bi. Ini adalah tulisan yang sangat ma'ruf dan masyhur, dan seharusnya setiap ahli fikih, ulama-ulama fuqaha harus mengetahuinya dan mengamalkan isi dari surat tersebut. Dan wasiat-wasiat para ulama selain Umar bin Khattab pun senada dengan itu. Misalkan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah mengatakan, ilmuna hadza ra'yun wa huwa ahsanu ma qadirna alaihi wa man ja'ana bi ahsana minhu qabilnahu minhu. Ilmu yang kita miliki sekarang ini adalah pendapat. Dan ini yang terbaik yang dapat kita lakukan. Ini yang mampu kita lakukan. Ya, kita meneliti, menelaah, mempelajari, ini hasil yang sudah kita usahakan dan ini yang terbaik. Maka kita anut. Tetapi wa man ja'ana bi ahsana minhu qabilnahu minhu. Tapi kalau misalkan ada orang yang bisa atau yang datang dengan membawa sesuatu yang lebih baik dibanding yang kita miliki, ada orang yang memiliki ilmu yang dalilnya lebih kuat dibandingkan pendapat yang sedang kita kuatkan, maka qabilnahu minhu. Kita akan menerima kebenaran tadi dari orang tersebut. Ini ungkapan Abu Hanifah rahimahullahu taala, bisa dirujuk di kitab Manaqibul Imam Abi Hanifah karya Al-Imam Az-Zahabi dan Al-Wafi bil Wafayat karya As-Safadi. Selanjutnya adalah adab yang berkaitan dengan dirinya juga, adamut tashwisi 'alan nas aw hamluhum 'ala qawli. Jangan sampai membingungkan, membuat bingung, membuat kacau manusia atau memaksa mereka untuk mengikuti pendapat pribadinya. Karena di antara fenomena dalam fiqh ta'amuli ma'al khilaf, fikih berinteraksi dalam masalah khilaf, jangan sampai khilaf yang sa'igh, khilaf yang diperbolehkan ini mengakibatkan, berdampak kepada mafsadat dan menimbulkan fitnah di kalangan manusia. Di antara sikap yang dilakukan oleh para ulama yang dicatat dalam sejarah adalah ada seseorang datang kepada Al-Qadhi Abu Ya'la. Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah adalah seorang ahli fikih terkemuka dalam mazhab Hanabilah di masa itu. Orang yang datang ini ingin bertafaqquh, ingin belajar fikih dengan mengikuti mazhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, ingin belajar mazhab Hambali. Maka Al-Qadhi pun bertanya dulu tentang orang tersebut, di mana dia berasal. Anda berasal dari negara mana? Setelah dikasih tahu sama orang tadi, maka Al-Qadhi Abu Ya'la menasihatkan, inna ahla baladik kullahum yaqra'una madhhab Syafi'i, falimadza adalta anta anhu ila madhhabina. Penduduk negaramu, daerah asal kamu itu semuanya mereka mempelajari madhab Syafi'i. Nah, apa alasan kamu meninggalkan madhab tersebut dan berpindah ke madhab kami, yaitu madhab Hambali? Apa alasannya? Orang tadi mengatakan, menjawab, innama adaltu anil madhabi raghbatan fika anta. Aku meninggalkan pendapat madhab aku meninggalkan madhab negaraku, yaitu madhab Syafi'i, karena ingin belajar dari kamu, dari engkau, wahai Qadhi Abu Ya'la. Maka Al-Qadhi pun mengatakan, inna hadza la yaslu, ini enggak diperbolehkan. Ini sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Fa innaka idza kunta fi baladika ala madhhabi Ahmad wa baqi ahli al-baladi ala madhhabi Syafi'i lam tajid ahadan yudarisuk wa kunta khaliqan an tuthira khusumatan wa tuqi'a niza'an. Jadi beliau melarang. Kata beliau, enggak boleh. Jangan, ini enggak benar. Karena jika kamu sendirian dalam madhab Hambali di negaramu, sementara penduduk negara tempat kamu tinggal itu dalam madhab Syafi'i, maka menimbulkan, beliau menyebutkan 3 kerusakan, 3 dampak negatif. Yang pertama adalah lam tajid ahadan yudarisuka. Lam tajid ahadan yudarisuka. Kamu enggak akan menemukan orang lain yang bisa kamu ajak belajar, diskusi atau untuk menelaah bersama. Enggak ada. Kemudian yang kedua, wa kunta khaliqan an tuthira khusumatan. Kamu akan berpotensi mengobarkan permusuhan. Ini potensi yang kedua adalah menjadikan ada permusuhan antara kamu dengan orang-orang yang ada di negara kamu. Wa tuqi'a niza'an. Dan yang ketiga adalah menimbulkan perselisihan yang banyak. Lalu beliau menasihatkan, bal kaunuka ala madhhabi Syafi'i haitsu ahlu baladika ala madhhabihi aula. Kamu mengikuti madhab Syafi'i sebagaimana ini yang
dipelajari oleh penduduk negara kamu, maka itu lebih bagus. Padahal Al-Qadhi ini Abu Ya'la ya, dalam mazhab Hambali. Tapi beliau tetap menasihatkan untuk mempelajari mazhab Syafi'i. Bahkan beliau mengarahkan, beliau memberikan arahan, "Tsumma dallahu 'ala Syekh Abi Ishaq wa dhahaba bihi ilaih." Lalu ditunjukkan ini ada seorang syekh guru dalam mazhab Syafi'i yaitu Syekh Abu Ishaq. Akhirnya orang tadi menemui Syekh Abu Ishaq dalam mazhab Syafi'i. Faqala sam'an wa ta'atan, dia pun tunduk dan mengikuti arahan tersebut. Kisah ini disebutkan dalam kitab Al-Musawwadah karya Al-Taimiyah. Karena kitab Al-Musawwadah ini ditulis oleh 3 keluarga Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah, ya, Al-Jad, kemudian Al-Ab dan Al-Hafid. Yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Ahmad Ibnu Abdul Halim itu yang cucunya. Nah, karena yang seorang alim, maka jika dia memandang, jika berpendapat ada suatu perbuatan, misalnya perbuatan ini mustahab sunnah, sementara orang-orang terbiasa untuk meninggalkannya, ya, wa'tadana su'ala khilafi, sedangkan dia kalau memaksakan untuk menjelaskan atau mengamalkannya, menimbulkan kegaduhan, maka yang lebih utama bagi dia adalah an yaqsida ila ta'lifil qulubi bitarki hadhil mustahabbat. Dia berusaha untuk menjalin persatuan dengan cara meninggalkan sesuatu yang mustahab tersebut. Karena berpotensi menimbulkan persengketaan, ya, berpotensi menimbulkan kegaduhan. Karena maslahatut ta'lifi fid din, karena maslahat bersatu dalam agama Islam ini lebih besar, maslahat yang didapatkan, manfaatnya itu lebih besar, kebaikannya lebih besar dibandingkan maslahat melakukan sesuatu yang sunnah. Misalkan, dan ini bukan berarti kita pelin-pelan atau bersikap bermudah-mudahan meninggalkan atau sengaja meremehkan sunnah, enggak. Bahkan Rasulullah SAW pun melakukan itu. Sebagaimana dalam sejarah, Nabi SAW itu pernah berkeinginan untuk mengubah bentuk Ka'bah sebagaimana bangunan yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi beliau nggak melakukan itu karena berpotensi menyebabkan orang-orang akan bertanya-tanya, ini bagaimana ini agama Islam, datang Muhammad merubah agama Ibrahim. Padahal katanya Muhammad ini datang membawa agama din al-Hanafiyah, ya, yang isinya adalah tauhid dan melarang kesyirikan, tapi kok malah merubah ajaran, merubah sesuatu yang sangat terlihat, yaitu Ka'bah. Ini syiar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kenapa kok dirubah? Jadi berpotensi menimbulkan kegaduhan. Maka beliau tidak melakukan itu. Padahal maslahatnya ada maslahatnya itu. Begitu juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari Utsman. Ya, angkar Ibnu Mas'udin ala Utsman di saat menyempurnakan salat dalam keadaan safar. Lalu kemudian beliau salat di belakangnya dalam keadaan menyempurnakan salatnya. Ya, padahal beliau itu nggak mengikuti pendapatnya Utsman bin Affan. Tapi ternyata ketika salat di belakang Utsman bin Affan, beliau pun salatnya itmam. Ya, padahal pendapatnya qasr. Kenapa kok malah disempurnakan 4 rakaat? Akhirnya beliau mengatakan al-khilafu syarr. Perselisihan, menyelisihi adanya perselisihan adalah sesuatu yang buruk. Ini ungkapan-ungkapan seperti ini sangat banyak. Di antaranya bisa merujuk ke kitab Majmu' al-Fatawa karya Ibnu Taimiyah jilid 22 halaman 407. Jadi seorang ulama tidak selayaknya untuk memaksa manusia bersikap keras di hadapan manusia, memaksa mereka untuk mengikuti pendapatnya dan dipaksa untuk meninggalkan pendapat lain yang sebenarnya sesuai dengan dalil. Ya, ada yang mengatakan pendapat tersebut di kalangan para ulama. Dan tidak selayaknya juga an yuftiya bi'adami i'tibaril aqwalil ukhra allati laha wajhun maqbul. Tidak selayaknya seorang alim berfatwa ada pendapat lain ini tidak dianggap, ada pendapat yang ditinggalkan, tidak dihiraukan atau bahkan dihina atau dimentahkan, padahal dia memiliki wajhun maqbul, memiliki sisi
ada sisi kemungkinan untuk dia ini benar gitu. Ada sisi dalil yang menguatkan pendapat tersebut. Bahkan seharusnya rubbama li syiddatil insaf, karena sikap insaf yang dia junjung tinggi, wa talaban li takhfifil ma'dzuni 'alal mukallafin, bisa jadi seorang alim ini yang terbaik karena dia ingin untuk memberikan keringanan dalam batas dalam koridor yang diizinkan dalam syariat. Tentu saja keringanan itu sesuatu yang dituntut dalam syariat. Yang penting dia jangan sampai keluar dari jalur syariatnya. Maka karena berdasarkan ini insaf dan ingin untuk memberikan kemudahan, boleh jadi dia mengisyaratkan, mengarahkan orang yang bertanya untuk mengikuti pendapat lain, dan itu berseberangan dengan pendapat dia. Itu nggak apa-apa. Sebagaimana dilakukan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah terhadap orang yang bertanya kepada beliau dalam suatu masalah. Jadi ada orang datang ke Imam Ahmad bertanya suatu masalah. Imam Ahmad menjawab bahwa ini berkaitan dengan sumpah ya. Bi anna alaihil hint, dia harus membayar sumpahnya karena dia melanggar sumpah. Faqala sa'il, lalu penanya tadi berkata, "Ya Aba Abdillah, in aftani insanun annahu la yahnath." Gimana? Dia tanya, "Ya Aba Abdillah." Aba Abdillah ini kunyahnya Imam Ahmad. Kalau ada orang yang berfatwa kepadaku bahwa ternyata nggak perlu melanggar sumpah, nggak perlu membayar karena ini tidak melanggar sumpah, bagaimana? Maka Imam Ahmad pun mengatakan, ta'rifu halaqatal madaniyyin birrusafa. Apakah kamu tahu ada halaqah al-madaniyyin di kota namanya Ar-Rusafa? Faqala lahu sa'il, "In aftauni yahil." Kalau mereka berfatwa kepadaku, apakah seperti ini halal, diperbolehkan? Faqala al-Imam Ahmad mengatakan, "Nah, enggak apa-apa." Jadi beliau mengarahkan, kalaupun engkau mengikuti pendapat selain pendapatku, pendapat ulama yang lain, itu enggak masalah. Nah, karena di sini ada keringanan sehingga dia tidak melanggar sumpahnya. Kisah ini disebutkan tercantum dalam kitab Al-Uddah karya Abu Ya'la dan Tabaqatul Hanabilah karya Ibnu Abi Ya'la. Kemudian yang keempat, adab yang harus dimiliki oleh seorang yang terjatuh atau terlibat dalam masalah khilaf adalah al-kalamu bi'ilmin, berbicara berdasarkan ilmu. Para ulama usul menyebutkan di antara syarat ijtihad, seseorang boleh ijtihad adalah istifraghul wusa', mengerahkan dan mengorbankan kemampuan yang dia miliki. Dia memaksimalkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Ya, pengetahuannya, ilmunya, usahanya, menelaah, membaca, mengkomparasikan dalil semaksimal mungkin. Wal kalamu fi masailil ilmi yakunu mu'tabaran in sadara min ahlihi fa fi mahalli. Berbicara dalam masalah ilmiah itu bisa diterima. Pembicaraan dalam masalah ilmiah itu bisa diterima apabila berasal dari orang yang ahli di bidang tersebut. Ya, tentu saja berbeda-beda. Dalam fikih misalkan, maka dia ulama fikih. Wa fi mahalli, dan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Fala yanbaghi ala man lam yabdhul wus'ahu fi bahthil masail al-ilmiyyati ay yatasaddara li nashri ara'ihi wa mukhalafati ghairihi min ahli ilm. Tidak selayaknya orang yang belum meneliti dengan maksimal, belum memaksimalkan usahanya dalam meneliti, membahas masalah ilmiah untuk dia menyebarkan pendapatnya. Ya, kalau dia masih belum meneliti dengan maksimal, jangan sampai dia terburu-buru memaksakan diri untuk mengekspos pendapatnya atau dia menyelisih ulama yang lain. Usahakan diteliti dulu. Fa inna man takallafa ma jahil wa ma lam yuthbithu ma'rifatuh kanat muwafaqatuhu lis-shawab in wafaqahu min haitsu la ya'rifu ghayra mahmudatin wallahu a'lam wa kana bi khata'ihi ghayra ma'dzur. Ini ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab Ar-Risalah. Orang yang memaksakan diri berbicara sesuatu yang tidak dia ketahui, dan ya walaupun dia berbicara sesuatu yang tidak diketahui ini, ternyata kebetulan itulah yang benar. Ya, ternyata kebetulan itulah yang benar. Kebetulan saja dia tidak tahu, memang faktanya dia tidak tahu, cuman kebetulan itulah yang benar. Maka sekalipun begitu, ghairu mahmudatin, itu bukan sesuatu yang terpuji. Wallahu a'lam. Wa kana bi khata'ihi ghairu ma'dzur. Kalaupun dia salah, maka kesalahan itu tidak dapat
diterima. Kesalahan ini tidak ada uzurnya. Bahkan sebagian ulama mewajibkan bagi seorang mufti, orang yang menjawab pertanyaan, yang berfatwa, apabila dia ditanya suatu masalah, dia harus menelaah ulang, ayandzura fiha min jadidin. Ditelaah lagi, walaupun dia sudah pernah meneliti itu dan pernah berfatwa yang semacam itu di masa lalu, mungkin beberapa hari yang lalu sudah pernah membahas dan berfatwa, dia menjelaskan. Maka ada sebagian ulama yang tetap ketika ditanya lagi berarti dia harus menelaah lagi, meneliti lagi dan membahas ulang. Karena bisa jadi dia menemukan fakta yang baru, menemukan ilmu yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, maka intinya adalah bagaimanapun juga orang yang berbicara dalam masalah ilmiah, dia harus menelaah dulu, tidak boleh terburu-buru atau menggampangkan masalah ilmiah. Wal kalamu bi ghairi ilmin lahu asbab, seseorang berbicara tidak berdasarkan ilmu itu memiliki banyak sebab. Di antaranya adalah hubbudz zuhur. Orang yang suka popularitas, wastijali thamara, buru-buru mendapatkan hasil, wa syahwatil kalam. Suka ada orang itu memang hobi gitu ya, suka dia mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kebahagiaan ketika berbicara. Dia tidak peduli, yang penting bisa ngomong, didengarkan orang lain, atau bahkan sebagian orang tidak perlu didengarkan, yang penting ngomong saja itu sudah mendapatkan kepuasan. Ini syahwatul kalam. Ini berbahaya ketika berpotensi berbicara dalam suatu permasalahan, sementara dia tidak memiliki ilmu dalam hal tersebut. Dan sebab-sebab yang lain. Maka setelah kita mengetahui bahwa itu penyakit, obatnya adalah itqanul ulum, menguasai ilmu tersebut yang dia bahas, dikuasai dengan baik, yang memungkinkan kemampuan dalam mempelajari ilmu tersebut. Kemudian yang kedua adalah at-ta'addubu bi adabil ulama'ir rabbaniyin. Dia harus memperhatikan dan berusaha untuk mengikuti adab-adab para ulama ar-rabbaniyin. Nah, demikianlah adab-adab orang yang terjatuh dalam masalah khilafiyah, ya, maksudnya yang terlibat. Karena masalah khilafiyah ini yang dimaksud adalah khilaf yang baik, yang mu'tabar, yang sa'ikh, yang diperbolehkan dalam syariat. Walaupun begitu, siapapun yang terjun, dia harus memiliki adab-adab tersebut. Dan yang kita bahas tadi adalah adab yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Yang insya Allah ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan membahas adab-adab orang yang membahas masalah khilafiyah, bagaimana adabnya terhadap lawan bicaranya, terhadap orang yang menyelisih pendapatnya. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.